Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Oktavian Ramadan dengan NIM A01124044. Di sini saya akan mengerjakan ulangan tengah semester mata kuliah Transformasi 4.0 Discrete. Oke, kita langsung saja. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan pivot table dan juga Power Query. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS Transformasi Discrete 4.0. Yang pertama, sini saya akan langsung ke penggunaan pivot table. Apa sih itu pivot table? Pivot table adalah salah satu fitur di Excel untuk meringkas dan menganalisis data secara cepat, dan juga jika kita ingin memvisualisasikan data secara real time, kita juga bisa menggunakan pivot chart. Kapan pivot table digunakan? Pivot table digunakan ketika data mentah yang kita dapatkan itu merupakan sudah rapi dan juga ingin langsung kita analisis. Tujuan dari penggunaan pivot table di sini adalah untuk melihat total penjualan. Semisal kita ingin melihat total penjualan berdasarkan kategori tertentu. Nah, saya sudah menyiapkan data mentah di sini ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama. Kita langsung saja ke bagian insert. Lalu di sini ada pivot table, kita klik. Nah, kita klik ke sheet 1, oke. Nah, karena sini saya ingin ke sheet yang sudah ada, saya langsung existing worksheet, kita pilih sheet 1, oke. Lalu kita klik oke. Nah, sini sudah tertampil ya teman-teman. Yang pertama, mungkin saya akan mengcopy sheetnya terlebih dahulu agar lebih cepat untuk nantinya. Nah, pengkopian ini digunakan karena nanti saya akan membuat beberapa ini ya teman, beberapa pivot table yang sama juga. Jadi saya memilih untuk mengcopy. Sembarang teman-teman mau menambahkan satu-satu atau gimana, tapi kalau saya lebih suka mengkopinya. Oke, sini sudah ya teman-teman. Nah, sini yang pertama saya akan melihat sini saya akan melihat produk dengan penjualan tertinggi ya teman-teman. Bisa kita siapkan sini produk dengan penjualan tertinggi. Oke, jumlah. Nah, sini sudah tampil ya teman-teman. Lalu langsung kita masuk ke pivot chart. Saya mau kolom diagram, baru bisa kolom juga. Nah, ini kita hide aja, ini kita juga hapus. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman. Lalu saya ingin data ini urut dari yang terkecil ke terbesar ke terkecil aja. Oke, sini sudah tertampil ya. Lalu di judul ini kita ganti menjadi produk dengan penjualan produk tertinggi. Oke, udah ya teman-teman. Kalau kita ingin cepat, kita bisa masuk ke desain,
Nah, sini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Saya lebih suka yang ini jelas ya teman-teman. Nah, udah, ini kita namai dengan terlaris. Nah, lalu di sini saya ingin melihat tren dari penjualan selama 1 bulan di bulan Oktober ini ya teman. Saya langsung ke tanggal, lalu kita masukkan menu jumlah. Nah, di sini saya ingin masukkan ke line chart. Sini saya ingin melihat tren selama 1 bulan seperti apa. Nah, ini sudah tertampil ya teman-teman. Ini sebelumnya kita sembunyikan terlebih dahulu. Nah, ini saya akan ingin lebih jelas di desain, lalu kita klik yang ini. Oke. Sudah tampil ya teman-teman. Sini jelas, tidak terlalu rata. Ada sebagian tanggal yang mana tanggal tersebut kadang anjlok, lalu ada yang tinggi banget, jadi tidak rata. Lalu saya akan menampilkan lagi di sini. Saya ingin menampilkan semisal status pembayaran, persentase status pembayaran. Nah, persentase status pembayaran ini saya akan masukkan. Ini saya akan membuat diagram pie chart. Sini ya teman-teman, pie chart. Oke. Nah, ini pie chart. Ini layout. Oke. Nah, sini sudah tampil ya teman-teman. Ini tadi lalu karena tadi sudah ada beberapa chart, saya ingin yang tertampil di dashboard nanti itu adalah angka-angka penting. Nah, angka-angka penting tersebut dapat dari saya ingin menampilkan total penjualan dan juga jumlah produk terjual, sama ya mungkin itu dulu. Ini ya, ini kita di dashboard kita. Terus ini saya rasa belum kita pakai, kita bisa delete dulu. Oke, kita lanjut. Nah, sini ya teman-teman, saya akan membuat dashboardnya. Di sini saya akan namai dashboardnya menjadi seperti contoh. Ini total penjualan sama jumlah teman-teman. Oke, dengan oke. Nah, di sini jangan lupa ya teman-teman, ini formatnya harusnya currency. Kita ubah dulu. Nah, oke. Ini saya dihapus dulu aja. Oke. Lanjut, kita copy diagram chart-chart yang tadi telah kita buat seperti ini.
Di sini sudah ya teman-teman, dashboardnya kurang lebih seperti ini. Kita tinggal rapikan saja. Oke, di sini sudah ya teman-teman dashboard kita. Lalu kita ingin tambahkan slicer. Kita tambahkan slicernya di analyze set slicer. Saya ingin melihat semisal produk dan juga kota tujuan. Oke, ini merupakan slicernya ya teman-teman. Kita nanti bisa reka. Oke, di sini karena slicernya ini masih dalam satu tabel, kita ingin agar ketiga tabel ini bisa terkoneksi. Ini kan masih ini doang kan yang terkoneksi ini. Lihat nih. Yang berubah cuma ini. Yang data lainnya belum berubah. Ini belum berubah kan. Nah, kita ingin slicernya terkoneksi dengan semuanya. Gimana caranya? Nah, seperti ini ya. Terus kita masukkan tadi status pembayaran dan juga tren. Oke. Nah, sekarang sudah terkoneksi ya teman-teman. Kita klik ini. Nah, ini semuanya sudah saling interaktif ya teman-teman. Nah, bisa dilihat nih. Nah, trennya dan juga ininya sudah interaktif. Jadi pivot table ini memang sangat-sangat membantu kita dalam pelaporan yang berbentuk dinamis, yang bisa dicek secara real time dan juga bisa ditentukan sespesifik mungkin ya teman-teman untuk di pivot table dan juga pivot chart ini. Nah, setelah ini saya akan merapikan dulu datanya. Oke, di sini sudah rapi ya teman-teman. Dari tabel-tabelnya dan juga slicer-slicernya ini kita centang semua aja untuk laporan. Ini kalau kita mau laporan ke departemen yang lebih tinggi dari kita secara dinamis ataupun interaktif. Ini urut juga ya ini teman-teman. Ini sangat-sangat membantu. Nah, mungkin untuk video pivot table cukup sekian. Kita akan lanjut ke Power Query. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman tentang Power Query. Kita mulai dari apa sih itu Power Query? Nah, Power Query itu salah satu fitur juga di Excel. Nah, fungsinya itu untuk mengimpor dan mentransformasi data sebelum dimasukkan ke data Excel. Sebelum kita hitung, sebelum kita segala macam lah. Jadi kita ingin merapikan, mentransformasi dan memastikan agar data tersebut, data yang sebegitu banyaknya bisa dengan format yang sama dan memudahkan kita untuk penghitungan di Excel nanti. Nah, kapan digunakan? Power Query digunakan sebelum analisis data, sebelum menghitung, dan juga masih data-data yang masih mentah itu masih perlu dirapikan. Nah,
Tujuan video ini adalah Power Query bisa digunakan untuk membersihkan dan mengelompokkan data penjualan. Ya, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita harus punya data. Ya, tentunya kita harus punya data dari berbagai sumber. Seperti di sini Excel menyediakan kita untuk mendapatkan data dari banyak source. Ada ini. Juga kita bisa mengcombine. Nah, untuk case kali ini saya akan mengambil data dari folder saya. Oke, kita klik folder. Setelah klik folder, kita tunggu dulu. Nah, untuk kali ini saya akan mengambil data dari data penjualan 2024. Oke, ini datanya berisi penjualan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dari data tersebut saya ingin merapikan seluruh data yang sebegitu banyaknya agar menjadi satu format, agar nanti memudahkan saya untuk menganalisis, mengambil data, dan lain sebagainya. Nah, sini sudah tertampil ya teman-teman. Kita bisa mengcombine dan transform data untuk masuk ke menu-menu di Power Query. Oke, kita klik. Oke, sini kita klik Sheet. Menunggu. Oke, kita klik OK saja. Oke, ini merupakan tampilan awal dari Power Query ya teman-teman. Di sini ada file, home, transform, add column view, terus ini ada ribbon di tiap-tiap header. Lalu sini adalah karena kita tadi menggabungkan jadi kurang lebih seperti ini. Lalu sini ada properties. Lalu ini applied step itu apa? Applied step itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita di Power Query ini tidak bisa untuk Ctrl Z atau Ctrl Y. Jadi kita pure murni kita melakukannya di apply step ini. Keunggulannya banyak ya teman-teman. Jadi kita di sini bisa lihat apa aja sih yang udah kita ubah selama di Power Query ini. Karena tadi sebelumnya secara otomatis ya ketika kita menggabungkan, jadi ada beberapa steps yang telah dilakukan. Oke. Untuk step yang pertama akan saya lakukan yaitu adalah saya ingin menghapus kolom ini. Saya ingin hapus karena saya tidak butuh kolom ini. Bisa dengan klik kanan yang tadi ataupun di sini ya teman-teman. Nah, lalu saya ingin membuat saya ingin memastikan dulu deh. Saya ingin memastikan tipe datanya di sini sudah benar semua. Data type ini juga sudah date, oke, sudah benar. Lalu oke. Lalu di nomor saya ingin memastikan whole number. Oke. Saya juga ingin memastikan ini whole number dan juga whole number. Oke. Di sini saya ingin menyatukan agar konsisten ya teman-teman. Nah, di sini banyak ya teman-teman apply step yang sudah saya lakukan. Ketika saya mengklik silang ini, nah di sini muncul lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebih. Ya, saya ingin memastikan konsisten. Lalu di total penjualan juga saya ingin menghilangkan RP. Oke. Nah, ini udah ya teman-teman. Saya juga ingin menambahkan satu kolom baru. Satu kolom baru yaitu adalah nama bulan. Nah, saya ingin mengambilnya dari sini. Lalu saya ingin ke tab add column. Lalu kita pilih date, pilih month, name of month, nama bulan.
Tunggu, oke, sudah. Apakah sudah muncul? Oke, sudah muncul ya teman-teman. Tadi di sini tidak ada kolom nama bulan. Saya ingin merubahnya agar menjadi bahasa Indonesia. Oke, bulan gitu aja teman-teman. Nah, di sini ada abstrak juga. Nah, lalu saya ingin melihat kota dengan penjualan tertinggi dan juga bulan dengan penjualan tertinggi. Gimana tuh teman-teman? Karena ini sementara seperti ini sudah saya rapikan, saya ingin close and load dulu nih teman-teman. Saya ingin masuk ke close and load 2. Nah, sini nanti diberi pilihan. Nah, ini bisa milih table, pivot report, pivot chart, dan juga only grid connection. Nah, sini saya milih tabel dulu. Nah, sini juga ada pivot chart, pivot juga ya teman-teman. Nanti mungkin akan kita bahas. Untuk sementara saya ingin membahas yang bagian tabel dulu. Ini kita tunggu dulu. Oke, ini sudah tertampil ya teman-teman. Kita bisa cek. Oh iya, sudah tertampil semua. Nah, di sini saya akan menganalisis. Saya ingin menggrupkan bulan dengan penjualan tertinggi. Saya ingin juga melihat kota dengan penjualan tertinggi. Nah, kita masuk ke data ini teman-teman. Kita masuk ke data, lalu kita klik from table orange. Kita akan mengambil data dari yang telah kita load tadi. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah tampil lagi ya teman-teman. Saya ingin mengelompokkan data berdasarkan saya ingin melihat mana sih kota yang paling laris dan juga bulan mana yang paling tinggi penjualannya. Kita klik group by. Nah, di sini di bagian ini saya ingin melihat dari bulan mana sih yang paling tinggi penjualannya. Kita masuk ke bulan. Lalu kita ini akan membuat kolom baru ya teman-teman, group by ini. Nah, saya akan menamakan kolomnya dengan penjualan bulan Oke, saya ingin membuat kolom baru dengan nama perbandingan per bulan. Lalu ini kita pilih untuk sum dan juga kolom yang ingin kita bandingkan, yaitu ada total penjualan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah tampil ya teman-teman, dari penjualan dari Januari sampai dengan Desember. Lalu kita ingin mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Gimana caranya? Oke, kita langsung saja ke sort descending ini ya teman-teman. Descending nanti akan secara otomatis. Nah, ini langsung tampil ya, Juli adalah bulan dengan penjualan tertinggi. Nah, sini kita bisa langsung close and load. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ya teman-teman, bulan Juli merupakan bulan tinggi. Lalu saya juga ingin
mengelompokkan berdasarkan kota mana sih yang paling tinggi penjualannya. Nah, kita bisa lakukan dengan cara yang sama. Table design, kita data, table orange. Sini ya teman-teman. Kita tunggu. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Di sini grup kita bisa pilih grup by. Nah, ini sudah tampil ya. Kurang lebih sama, kita pilih di kota. Kali ini saya akan melihat kota dengan tujuan penjualan tertinggi, maka saya pilih kota tujuan. Saya namai kota. Saya milih saham, lalu di kolom saya memilih total penjualan. Oke. Akan secara otomatis. Nah, lalu saya ingin mengurutkannya dari yang terbesar hingga terkecil. Short this candy. Nah, ini udah tampil ya teman-teman. Terus unlock to. Kita tunggu. Nah, ini saya ingin masukkannya ke worksheet yang sudah tadi sudah dibuat. Oke, kita tunggu dan boom, sudah jadi. Nah, lalu saya ingin menambahkan slicer. Ya, lanjut. Kita melanjutkan lagi. Saya akan menambahkan slicer untuk Power Query yang tadi ke grup yang tadi sudah saya buat ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan slicer yaitu kota tujuan. Oke. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Jakarta di bulan Oktober sampai September seperti apa, Makassar seperti apa, Medan, dan sebagainya teman-teman. Sini mungkin saya juga akan menambahkan slicer bulan Februari ke Mei. Sini karena ini tidak menjadi satu, jadi kita tidak kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin kurang lebihnya itu video dari saya. Oke. Kesimpulannya, yang pertama tadi dari pivot table. Pivot table digunakan untuk menganalisis data dan juga bisa juga untuk memvisualisasikan data secara real time. Lalu untuk Power Query sendiri digunakan sebelum data itu akan diolah. Jadi kita akan mentransformasi, akan merapikan dan lain sebagainya di Power Query. Nah, ketika dua fitur ini digabungkan ya teman-teman, antara Power Query dan juga dengan pivot table, maka ini benar-benar sangat powerful ya teman-teman. Dari Power Query sendiri bisa mengupdate data secara real time yang bisa selalu di refresh. Lalu di pivot table sendiri juga bisa memvisualisasikan data secara sangat-sangat dinamis dan juga interaktif ya teman-teman. Nah, mungkin keduanya ini benar-benar sangat dibutuhkan di industri furnitur. Kurang lebihnya saya tutup ulangan video untuk pembuatan ulangan tengah semester dari saya, Zaki Octavian Ramadan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.